Hartanya banyak berlimpah. Sepeda motor banyak, mobil banyak, rumah banyak. Dan ketika dia divonis penyakit tertentu, dan dia tahu sebentar lagi mau mati, diam-diam di belakang istrinya, dia pergi ke sebuah yayasan amal. Dan dia bikin di depan notaris penyerahan semua hartanya. Tidak ada disisakan satu harta pun buat istrinya. Gitu. Jadi begitu dia mati, beneran nih matinya. Istrinya itu pura-pura menangis, Bombay. Padahal itu yang diharapkan. Apa yang dilakukan istrinya? Langsung buru-buru ke tempat pembuatan batu nisan. Beli batu nisan yang paling mahal, marmernya di luar negeri. Diukir tulisannya, istirahatlah dengan damai. Proses pemakaman mewah karena duitnya banyak. Batu nisan pun yang mahal. 3 hari setelah pemakaman selesai, dia baru mencari surat-surat. Ternyata semua surat-surat berharga sudah tidak ada di rumah lagi. Datanglah dari yayasan amal untuk mengambil semua harta karena sudah terjadi perjanjian di depan notaris. Kira-kira kecewa nggak istrinya ini? Kecewa berat. Apa yang dilakukan? Pergi ke tukang batu nisan lagi. Mas, maaf kemarin ada yang tertinggal. Apa? Tulisannya kurang lengkap. Bu, selama saya jadi tukang batu nisan, tulisannya sudah sempurna, Bu. Istirahatlah dengan damai. Belum. Tambahkan sedikit lagi. Sampai aku datang. Lengkap ya tulisannya? Istirahat dengan damai sampai aku datang. Ini dua-duanya memendam dendam. Yang suami memendam dendam sampai dibawa mati, yang istri pun nanti tunggu tanggal mainnya. Gitu. Jadi ingin memuaskan dendam ketika mati karena harta sudah dipindah tangankan di yayasan amal. Luar biasa? Ini mati model apa kayak gini? Sama sekali tidak memenuhi ayat la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang pasrah total kepada Allah, masih menolak kenyataan hidup. Ini kenapa? Ini kira-kira tipe suami istri 10% atau 90%? Seperti siapa? Seperti siapa? Tuh yang ketawanya paling kencang itu. Ngaji harus begitu, harus tertawa kencang, mentertawakan diri sendiri. Jangan-jangan saya masih tipe 90%. Apapun jadi masalah. Orang yang tipe 90% ini apapun jadi masalah. Orang baik saja masalah bagi dia. Apalagi orang yang buruk. Coba. Kesulitan udah jelas jadi masalah, tidak jadi peluang. Apalagi ya, peluang saja jadi masalah, apalagi kesulitan bagi dia. Orang yang kayak gini, peluang saja masalah bagi dia, apalagi kesulitan. Jadi tidak ada di kehidupannya itu yang baik. Semua sudut pandangnya dalam otaknya dia itu buruk semua. Kenapa bisa begitu? Satu, karena dia mengizinkan pikirannya selalu buruk. Yang kedua, dia juga terdidik di tempat yang buruk. Karena ketika kita bayi, kita ini punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Jadi semua yang kita saksikan itu akan tercerminkan di alam bawah sadar otak kita. Dan itu akan nampak suatu saat pada saat kita dewasa. Itu yang disebut dengan long term memory. Dan itu harus disembuhkan. Sangat berbahaya.